kami calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing akademik, terdiri observer, coach, dan kuci. Bersama saya Dwi Retnowati, guru SMK Negeri 28 Jakarta. Saya Muhammad Arif Yuharianto, guru SMA Negeri Ragunan, Jakarta. Saya Harti, guru SMA Negeri Ragunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dwi. Waalaikumsalam, Bu Harti. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Harti? Saya alhamdulillah juga baik, Bu. Nah, Ibu Dwi, hari ini Bu Dwi kan akan melakukan coaching pada coaching ya? Betul ya. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu. Ya baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Pada rubrik penilaian nanti Ibu sebagai coach akan saya amati dan bersama coaching. Kemudian juga saya akan memperhatikan apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian juga apakah coaching melakukan menanggapi dan memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan. Dan juga saya juga akan melihat bahwa coaching Ibu itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Ya. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kehadiran diri secara penuh ya Bu, present ya Bu, yang akan saya kembangkan. Oh gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Bu, kompetensi bagian mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini, Bu? Lebih spesifiknya adalah meningkatkan saya lebih terbuka, kemudian sabar dan hadir secara penuh untuk coaching. Jadi saya akan lebih fokus kepada coaching. Dan yang terakhir, Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Yang saya inginkan yaitu supaya coaching kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian percakapan observasinya ya, Bu. Ya baik. Semoga saja coaching kali ini dapat berlangsung dengan lancar, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu, silahkan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, Dwi. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah, Bu, baik saja. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Arif. Ya. Dengar-dengar Pak Arif itu mencari saya ya dari kemarin. Iya, Ada Bu. apa sebenarnya Pak Arif? Sebenarnya saya pengen sharing sebentar. Kan gini, Bu, kan setelah sekolah kita kemarin tuh rapat kerja, saya tuh di situ dapat wali kelas ke-11 kali. Iya, iya. Selama ini saya kelas 10A. Terus kemudian ya saya sih senang ya di situ ya, karena anak-anak ini kan anak-anak yang pemain baik ya, prestasi. Apalagi kurikulum kita itu kan kurikulum merdeka, harus berpusat pada siswa gitu kan, belajar diferensiasi segala macam positif. Nah, mulai itu saya nyari Ibu, Bu, ceritanya. Iya, ada apa nih Pak? Sebelumnya Ibu kemana sih? Kemarin saya cari hari Rabu, Ibu nggak ada. Oh, kebetulan ada rapat dengan kepala sekolah Pak. Oh, iya, iya. ya mohon maaf. Iya. Oh, baik Pak. Sekarang ada apa nih Pak? Iya, jadi saya itu ada masalah sedikit, Bu. Masalahnya saya kemarin baru masuk hari pertama di 11A. Iya, iya. Saya lihat tuh ya kursi berantakan,
terus kemudian jendela pada kotor gitu ya, dan segala macam. Itu saya merasa itu kayaknya kok disiplinnya kok makin merosot gitu. Apa gara-gara itu anak baru masuk pindah kelas baru, atau merasa dia penyesuaian kelas, atau gimana? Saya kurang paham Bu. Sebab ini kayak papan tulis juga dia nggak dibersihkan, padahal juga saya suruh tentang gimana sih anak-anak tolong bersihkan, dia nggak mau. Jadi nggak didengarkan gitu Bu kata-kata saya Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Oh gitu, jadi masalahnya itu kebersihan di kelas itu masih belum baik ya Pak ya. Jadi Ya. kelasnya masih kotor, tadi papan tulisnya juga masih kotor, sementara sudah diberitahu Pak Arif tapi tidak dilakukan juga ya Pak. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya kurang. Baik Bapak sebelumnya wali kelas 10 ya Pak tadi bilang? 10. Iya wali kelas 10. Begini Pak, kalau sebelumnya nih waktu Bapak menjadi wali kelas 10, waktu pertama masuk tuh apa yang dilakukan sebetulnya yang sudah dilakukan? Saya sih kalau masuk saya kenalkan dulu ya saya, terus saya punya kedisiplinan kelas, kesepakatan kelas Bu maksudnya. Kemudian saya juga melakukan membentuk suatu pengurus kelas gitu, seperti itu. Pokoknya ada siapa yang menjadi petugas piket, siapa yang menjadi ketua kelas, itu melakukan seperti biasa umumnya. Dalam hal ini seperti itu. Nah di sini beda Bu, jadinya anak-anak ini kayaknya kurang semangat untuk merasa disiplin di situ gitu. Tadi Bapak sampaikan waktu kelas 10 Bapak membuat kesepakatan kelas, membuat pengurus kelas. Gimana Bu untuk yang kelas 11 ini, apakah itu sudah dilakukan? Nah rencananya belum dilakukan, tapi baru akan saya informasikan visual Bu. Sepertinya kan harusnya kan mereka itu kan sebelumnya sudah paham tentang kelas mereka sebelumnya di kelas 10. Sekarang ternyata dia berubah lagi seperti itu. Maksudnya kira-kira seperti apa itu Bu? Apa harus saya seperti yang lama itu gimana gitu? Harus saya lakukan seperti itu? Tapi sebetulnya nih Pak, sebelum kita diskusi lebih lanjut, tujuan Bapak ini apa sebetulnya nih untuk sekarang ini tujuan Saya kedepannya? ingin meningkatkan lagi kedisiplinan siswa Bu, khususnya masalah kebersihan kelas, bagaimana siswa baju dirapikan, pokoknya intinya punya tanggung jawab pribadi tentang tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab kebersihan semuanya terus kelas gitu. Jadi Bapak punya tujuan supaya yang menjadi perwalian Bapak itu siswa-siswanya punya tanggung jawab gitu ya Pak, punya tanggung jawab sendiri. Terus tadi Bapak mengidentifikasi bahwa di kelas itu kotor, kemudian anak tanggung jawabnya nggak benar, buang sampah sembarangan, terus papan tulis tidak dibersihkan, baju tidak dimasukkan. Kalau tadi Bapak sudah ceritakan waktu menjadi wali kelas 10 kayaknya bagus itu Pak. Jadi Bapak menyusun pengurus, kemudian membuat kesepakatan, itu kayaknya lebih bagus tuh Pak kalau seperti itu. Atau mungkin saya pakai strategi lain Bu ya. Apa tuh Pak? Misalnya yang sudah lalu mungkin dia sudah terbiasa. Iya. Mungkin saya akan ya seperti biasa membuat rencananya ini struktur kelas, tiket segala macam, cuma dengan cara pemantauan crossing gitu ya. Jadi laporan secara online ya, atau memberikan reward Bu ya. Maksudnya gini, reward ini misalnya kalau siswa yang rajin ini itu dapat nilai bagus, atau dapat nilai sikap yang baik seperti itu menjadi motivasi dia gitu Bu, rencana saya ke depan seperti itu. Iya. Bisa melalui aplikasi Bu, misalnya ngisi Google Form segala macam, nanti kan masuk jadi poin grading. Itu untuk monitor ya Pak ya, Ya. untuk mengevaluasi. Tapi apakah menurut Bapak perlu tuh dibentuk pengurus kelas dulu tuh Pak? Iya perlu Bu, menurut saya perlu dibentuk pengurus kelas dengan rapi, terus komitmen bersama, kesepakatan bersama. Hingga ditambah sekarang pengembangannya laporan secara online, artinya pengurus kelas itu mempunyai intelijen Bu. Jadi semua aktivitas kegiatan positif, buang sampah,
terapi kan disiplin itu akan meningkatkan laporan aktivitas sikap yang lebih baik. Nanti rencananya akan bisa konversi jadi 3 point Bu. Sebagai nilai tambahan yang lebih baik, kan sekarang kan sudah kurikulum merdeka, jadi supaya kita meningkatkan tanggung jawab belajar dia secara langsung menjaga kebersihan. Iya bagus. Jadi Bapak tetap melakukan pembentukan pengurus dulu Ya, kelas dulu, karena dengan dia bentuknya pengurus kelas itu yang menjadi tanggung jawab hari Senin siapa, Ya. Selasa siapa, itu jadinya ketahuan ya Pak ya. Setelah itu Bapak membuat kesepakatan dan untuk memonitornya Bapak membuat secara online tadi Ya, ya Pak ya, ya. secara online ya ya. Berita-berita apa dulu? Dwi, Selamat sore Bu Hati. gimana Bu Dwi rasanya tadi sudah makan coaching? Alhamdulillah, tadi kucingnya itu setelah saya gali, setelah saya identifikasi bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Iya, Ini seru ya Bu? iya betul benar. Iya, kan saya kan kayaknya itu makan coaching Iya. tangan. Iya, Iya, iya begitu berarti. Iya Ibu. Hmm. Nah, Ibu ini sekarang kan sudah menentukan ya Bu di akhir Iya. sesi ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Iya baik-baik. ya terkait dengan coaching yang tadi dilakukan oleh Pak Ari. Iya, iya. Ya, yang pertama, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada waktu melakukan coaching terkait dengan indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Tadi alur tintanya itu dapat terlaksana dengan baik, di mana tadi sudah disampaikan tentang tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana kedepannya seperti apa, dan tanggung jawab kedepannya juga ada. Sudah tadi semuanya alur tintanya dapat terlaksana dengan baik. Jadi tadi coachingnya sudah menemukan solusinya. Sudah, jadi kuncinya tadi sudah bisa menyampaikan langkah-langkah harus apa yang dilakukan. Jadi sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Saya hanya menggali, tapi yang kuncinya sudah bisa menyelesaikan sendiri. Masalahnya selesai ya Bu? Iya, sudah. Sudah selesai atau bertahap mau diselesaikan? Masih proses sih, Oh, tetapi proses. langkah awal itu apa yang akan dilakukan kunci itu sudah jelas. Oh, Ya, iya. sudah. Nanti ke depan lagi kita mau ada pertemuan-pertemuan lagi. Oh, gitu. Jadi sudah tergambar ya apa yang mau Sudah, dilakukan, sudah. kemudian alternatif penyelesaiannya Sudah. Oh, gitu. Baik Ibu, ya, tadi saya mengamati ya Bu pada waktu coaching antara Ibu dengan Pak Ari. Iya. Ya. Nah, pada proses coaching yang sudah Ibu lakukan, saya sebagai observer melihat bahwa antara Ibu sebagai coach dan Pak Ari sebagai coaching itu sudah berjalan dengan baik proses coachingnya. Kemudian juga prosesnya sudah sesuai dengan alur kita yang sudah ada tujuannya, identifikasi, kemudian ada rencananya, dan ada aksinya, dan ada tujuannya. Apa? Terakhirnya ya. Dan juga Pak Arif sudah merespon dan menanggapi apa yang digali melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan juga Pak Arif tadi sudah menemukan solusinya ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa dia sudah merencanakan beberapa aksi untuk menyelesaikan masalahnya, tinggal eksekusi saja yang menunggu waktu ya Bu ya. Iya. Tadi udah janjian untuk mendapatkan ini ya Bu? Sudah 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi ya gitu. Kalau dapat hasil langsung nanti Iya, akan sampai kita, iya, dan betul, ada diskusi lagi. Diskusi lagi. Itu. Dan itu juga tadi sudah dilakukan coaching dengan prinsip coaching ya, prinsip coaching yaitu ada prinsip kemitraan, kemudian ya, kemandirian ya. Nah, juga pertanyaan terakhir Bu, sebelum saya tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi kucing yang dikembangkan mendengarkan aktif. Iya, mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif itu
itu, maka saya akan sebagai coach akan lebih fokus gitu ya, lebih fokus apa yang ada menjadi permasalahan kucing gitu yang akan kembangkan ke depannya. Iya, aktif. Ibu, ya, untuk kedepannya semoga saja proses coaching yang dilakukan bisa berjalan lebih lancar lagi dan lebih baik lagi ya Bu, dan kompetensi yang akan ditingkatkan tersebut. Baik Bu, semoga saja proses observasi yang dilakukan itu membawa manfaat bagi kita. Amin, amin. Ya, semoga saja nanti depannya bisa ada coaching berikutnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ya, atas kesempatannya. terima kasih Tutup juga ya, Bu Bu. Ade ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.